Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kewirausahaan kelas 11. Kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah domestik. Di pembelajaran kali ini, saya akan bahas mengenai ide dan peluang usaha terlebih dahulu. Baik, kita bahas terlebih dahulu limbah, karena di sini berbahan dasar limbah, jadi kita harus tahu dulu limbah dan limbah yang mana dulu. Untuk pembelajaran di semester 1 itu dari limbah domestik. Oke, pembagian limbah itu sendiri ada dua, yaitu ada limbah domestik dan ada juga limbah non-domestik. Untuk limbah domestik itu berasal dari kegiatan rumah tangga atau sekolah, pasar, atau tempat umum lainnya. Sedangkan untuk limbah non-domestik itu berasal dari limbah pertanian, limbah pertambangan, industri, dan juga yang lainnya. Oke, untuk jenis atau contoh-contoh dari limbah domestik itu bisa berupa plastik, sampah plastik ya, kaca, kaleng, kemudian air sabun bekas, dan juga kertas. Sebelum kita bahas mengenai usaha atau perencanaan usahanya, kita harus tahu dulu proses pengolahan sampahnya. Yang pertama ada reuse, yaitu mengurangi penggunaan. Ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Ada recycle, yaitu mendaur ulang. Oke, materi kewirausahaan pada pelajaran PKWU atau kewirausahaan disajikan untuk mengenal konsep kewirausahaan, latihan mengembangkan usaha, mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha, menumbuhkan minat berwirausaha, dan mengembangkan potensi berwirausaha. Pada materi pembelajaran ini, kalian diajak untuk mempelajari dan juga manfaatkan limbah untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, kalian bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah menjadi produk kerajinan yang bernilai tinggi dan juga bisa bermutu. Oke, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan, yaitu tentang perencanaan usaha. Kita mulai dari ide dan peluang usaha, kemudian sumber daya yang dibutuhkan, perencanaan administrasi, dan perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Nah, analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Analisis SWOT itu terdiri dari strength atau kekuatan produk, weakness, kelemahan produk. Strength dan weakness ini adalah analisis yang menitik beratkan pada analisis internal perusahaan. Yang berikutnya adalah opportunity, yaitu gejala peluang. Yang berikutnya threat, ancaman dari pesaing. Opportunity dan threat adalah analisis eksternal perusahaan. Dalam menganalisis peluang usaha, sebaiknya diperhatikan dimulai dari kelayakan usaha. Nah, hal-hal yang dilakukan dari proses atau tahapan analisis kelayakan usaha ini dimulai dari analisis kelayakan teknis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis perlu diperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan seperti teknik anyaman, teknik kolase, dan yang lainnya. Yang kedua, analisis peluang pasar. Apabila ingin mendirikan usaha kerajinan, tentu saja kalian harus mengetahui informasi tentang pasar. Tujuannya untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga risetnya harus dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk kerajinan dari bahan limbah yang dapat dijual, juga menerapkan teknik pemasaran yang baik. Lalu yang berikutnya, menentukan segmen pasar. Kegiatan ini dilakukan dengan memperkirakan konsumen potensial dari produk kerajinan yang dibuat, sehingga akan dibedakan menjadi segmen-segmen pasar, baik untuk masa sekarang ataupun untuk masa yang akan datang.
datang. Yang keempat yaitu sumber informasi pasar. Digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data baik dari lembaga yang terkait seperti kantor dinas, pariwisata dan perindustrian atau biro penelitian ataupun dari Badan Pusat Statistik. Yang kelima, uji coba menjual. Uji coba menjual ini dengan cara pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, atau menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Dan yang terakhir, studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar memang cenderung ribet dan juga memakan waktu, namun kegiatan ini memang harus dilakukan agar kerugian bisa terminimalisir dan juga kegagalan bisa dihindari. Yang berikutnya adalah analisis kelayakan finansial. Ini merupakan landasan yang tentunya menjadi landasan utama juga untuk menentukan sumber daya finansial dalam kegiatan operasional selama perusahaan itu berdiri. Ada dua langkah atau dua alternatif yang bisa dilakukan dalam menganalisis kelayakan finansial. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan cara memproyeksikan tiap bulan atau bahkan mingguan dana-dana yang diperlukan selama operasional dan juga diperlukan untuk kebutuhan keuangan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Nah, langkah kedua ini bisa dilakukan dengan memproyeksikan sumber daya atau dana yang tersedia yang dihasilkan dalam operasi perusahaan. Yang terakhir yaitu membedakan persaingan. Semua jenis usaha jelas akan mendapatkan persaingan, baik dengan produk sejenis maupun dengan produk kerajinan yang lainnya, namun dalam pasar yang sama. Nah, analisis persaingan ini sangat penting dalam rangka pengembangan dan juga keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan? Yaitu yang pertama dalam mengelola situasi dan juga menentukan peluang pasar. Hal ini diperlukan agar perusahaan bisa mengembangkan ide dan peluang usahanya sehingga bisa mendorong para karyawannya supaya berani mengembangkan ide-ide dan peluang usahanya. Dimaksudkan agar bisa membuat produk yang diminati konsumen, membuat produk yang dapat memenangkan persaingan, dan juga bisa membuat produk yang punya desain, model, corak, warna yang disenangi oleh konsumen. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.